Hai para Nico user dan kaum ibu yang punya biji 3. Sesuai di judul, kita akan menyambut anime apa saja yang akan rilis di tahun 2024, musim spring atau musim semi. Nah, dibandingkan dengan musim winter kemarin, sepertinya musim spring ini akan menjadi musim terbaik di tahun 2024 karena banyak anime-anime keren dan unik yang akan mengisi musim ini. Dari anime-anime sequel seperti Boku no Hero di shonen, Konosuba di isekai sekaligus komedi, dan anime-anime baru yang banyak bikin gua tertarik. Dan ya, gak usah banyak basa-basi lagi karena ini bukan konten tentang pembahasan cara berpacaran dengan anak kecil. Yap, kira-kira apa saja anime-anime yang siap rilis di spring tahun 2024 tanpa basa-basi? Shinobi no Jirai Wawaru. Blue Arshive The Animation. Arsip biru dijadiin anime. Genshin kapan coba? Gue sebenarnya gak mainin game arsip biru ini, cuma menurut gue menarik sih game ini dijadiin anime. Karena pasti animenya akan merujuk ke sebuah fan service para playernya tentu dong. Entah nanti ada adegan anak kecil kencing apa gimana gue gak tahu. Tapi pokoknya temen gue si Dayat itu ya, sampai tergila-gila loh mainin game anak kecil ini. Kalau nggak salah sih dia itu ngefans banget sama siapa tuh, Handoko atau siapa gitu. Gue lihat di IG-nya dia sampai di-react sama cewek lu pas ceplak-ceplok gitu, saking gilanya dengan arsip biru ini. Cerita anime ini nantinya bakal berfokus di Kifotos, sebuah kota akademi yang terdiri dari berbagai distrik dan dianggap independen. Namun, kemampuan kelompok-kelompok tersebut untuk dapat memerintah telah berhenti semenjak kehilangan ketua OSIS secara misterius. Nah, hal inilah yang menyebabkan munculnya banyak masalah di Kifotos. Nah, untuk mengatasi hal inilah, OSIS umum meminta bantuan dari Klub Investigasi Federal atau yang dikenal dengan nama SEL. Faktanya, SEL adalah klub terbaru di kota tersebut dan terakhir disetujui sebelum hilangnya ketua OSIS. Nah, untuk menyelesaikan tugas mereka, SEL harus mengandalkan bimbingan seorang sensei yang dapat membantu mereka menyelesaikan berbagai insiden di sekitar Kifotos. Blue Arshive ini akan rilis di 7 April 2024. Sentai Daishikaku. Yap, ini adalah anime baru yang konsepnya gua suka banget nih. Kalau di Amerika, kita ada yang namanya The Boys. Nah, kalau di Jepang, anime ini nih yang bernama Sentai Daishikaku. Sebuah cerita Super Sentai atau kalian biasanya kenal dengan Power Ranger, tapi versi The Boys. Yang jahat itu bukan villainnya, tapi superhero-nya tersebut, guys. Dan kita akan dibawa ke persepsi seorang villain tersebut yang ternyata orang baik. Ceritanya 13 tahun yang lalu ada sebuah kastil terapung raksasa yang tiba-tiba muncul. Nah, mulai dari hari itulah pertempuran untuk bertahan antara Dai Sentai dan para monster yang berencana untuk menaklukkan dunia dimulai. Tapi semenjak pemimpin monster ini sudah dimusnahkan dan hanya menyisakan prajurit-prajurit rendahan, disinilah skenarionya dimulai. Dimana Duster, karakter utama yang seorang kroco, terpaksa membuat sebuah perjanjian rahasia dengan Dai Sentai. Dimana perjanjian tersebut itu setiap akhir pekan, para monster ini akan pura-pura menyerang dan membuat kekacauan. Sampai akhirnya akan dikalahkan oleh Dai Sentai dan tujuannya adalah agar Dai Sentai tetap menjadi seorang pahlawan dan para monster tidak akan dibantai habis. Karena yang tadi gue bilang, bos para monster di anime ini sudah dikalahkan semua, guys. Dan Kroco-nya ini adalah karakter utama di dalam anime ini. Yang dia ini punya rencana sendiri gimana caranya untuk melawan para Power Ranger tersebut. Karena dia sadar gak bakalan menang kalau melawan Dai Sentai atau Power Ranger ini secara kekuatan. Makanya si karakter utama harus memutar otak untuk melawan para Power Ranger tersebut. Makanya kalau kalian nonton The Boys, ya menurut gua konsep ceritanya mirip banget. Sentai Daishikaku ini akan rilis di 7 April 2024. Remonster. Kali ini ada anime isekai yang mungkin dari dulu gue pengen banget nih. Karena kita di anime isekai selalu saja tuh digambarin kalau Goblin itu adalah karakter kroco, pengebor, buncit, jelek. Pokoknya persepsi Goblin itu jelek banget lah di mata wibu. Sampai akhirnya ada anime ini yang dimana Goblin di sini bukanlah Goblin biasa. Anime isekai ini menceritakan tentang karakter yang bernama Tomokui Kanata, seseorang yang mati di usia muda. Tapi setelah dia ini mengalami kematian tersebut, di mana dia terlahir kembali di sebuah dunia fantasi, yang dimana tidak sebagai manusia atau raja iblis, tapi sebagai seorang goblin rendahan. Ya, kalau kalian pernah seandainya anime isekai seorang goblin itu mungkin seru ya anime ini nih. Apalagi Goblin itu sudah identik banget lah ya sama salah satu ras atau makhluk fantasi di dalam anime isekai. Nah, ternyata nanti si karakter utama ini akan menyadari sebuah sesuatu yang bisa membuat dirinya jauh lebih kuat dan memberikan sebuah kemampuan ajaib, yaitu dengan memakan monster-monster yang ada di dunia fantasi tersebut. Nah, nantinya si karakter utamanya ini bakal menyadari ada sesuatu yang bisa membuat dirinya menjadi sangat kuat, yaitu dengan cara memakan monster-monster yang ada di dalam dunia isekai tersebut. Karena jika dia memakan monster, dia akan mendapatkan sebuah kekuatan dari monster yang dia makan. Anime Remonster ini akan rilis di 2 April 2024.
Level 2 Karachit Data Matoyusa. Lagi-lagi ada anime isekai satu lagi nih yang bakal gua rekomendasikan ke kalian. Yang dimana anime ini lumayan menarik. Bercerita tentang Banaza yang dipanggil ke dunia lain oleh sebuah kerajaan sihir yang bernama Sairut. Nah, dia ini dipanggil karena akan menjadi seorang kandidat pahlawan. Dan memang ceritanya kerajaan di dalam anime ini sudah memanggil ratusan pahlawan dari dunia lain setiap tahunnya. Nah, buat apa? Tentunya buat melawan seorang raja iblis. Tapi Banaza ini hanyalah seorang pedagang biasa. Dia tidak memiliki sihir, kemampuan bertarung, dan statistik karakternya juga adalah statistik yang rendah. Banaza memperoleh sebuah kemampuan magis yang membuat dia menjadi seorang yang bisa melampaui statistik batas normal. Tapi dengan kekuatan itu, dia lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang santai dengan istrinya yang seorang manusia serigala. Dan mungkin bakal menjadi waifu musim ini. Kalau musim kemarin kan ada si Fern, anime cewek serigala ini akan rilis di 8 April 2024. Kimetsu no Yaiba Season 4. Kemarin ceritanya banyak ternyata orang-orang yang kena scam karena nonton movie Kimetsu no Yaiba Hashira Training di bioskop. Yang mereka berekspektasi kalau Hashira Training bakal dijadikan satu movie gitu. Yang padahal emang ini adalah tradisi dari milkingnya si Ufotable. Bahkan tahun lalu seperti ini. Nah, orang-orang pada nggak terima kalau nonton 1 jam isinya cuma recap doang dan dapat 1 episode baru. Padahal di tahun lalu juga seperti itu. Cuma kan bedanya tahun lalu episode barunya itu yang ditayangkan di bioskop lumayan bagus. Karena season 3 kemarin episode pertamanya memunculkan semua iblis bulan atas. Season sekarang ini tayangnya di Indonesia. Orang-orang pada nggak tahu dan nonton serasa kayak kena scam. Jadi yang salah siapa coba ha? Tapi kali ini bener nih season 4 Hashira Training. Walaupun prediksi gue ya, mungkin ini akan menjadi season Kimetsu paling boring, tapi tentunya season 4 ini akan menjadi jalur utama untuk menuju arc paling keren di season 5 nanti. Gua nggak mau spoiler, cuma bakal jadi kejutan yang sangat hebat buat para fans Kimetsu di episode terakhirnya. Apalagi kalian yang nggak baca manganya. Oh, atau nih, nanti bukan season 5, tapi dibikin movie karena setelah cerita di season 4 ini bakal ada cerita yang bagus banget. Kemungkinan besar Ufotable bakal bikin movie yang bener-bener movie kayak Mugen Train gitu coy. Nah, Kimetsu season 4 ini akan rilis di 12 Mei 2024. Ya, agak mundur dikit lah ya, 1 bulan lebih lama guys. Kaiju Hachiko. Ya, anime yang gua bisa bilang konsep dunianya itu seperti One Punch Man dan Chainsaw Man. Cuma bedanya di sini karakter utamanya itu adalah kerasukan sebuah monster raksasa atau kaiju, tapi dengan tubuh humanoid. Nah kan, jadi bukan kaiju guys. Anime ini menceritakan di mana setiap hari umat manusia terancam oleh monster yang disebut dengan kaiju. Dan karakter utamanya ini, si Kafka Hibino, bercita-cita untuk bergabung dengan angkatan pertahanan Jepang yang kerjaannya adalah membantai para monster. Mirip seperti Attack on Titan gitulah. Cuma di sini si Kafka bukanlah orang yang berbakat. Dia ini hanyalah seorang pekerja di sebuah perusahaan pembersih bekas-bekas atau bangkai kaiju gitu. Sampai nantinya dia ini akan mendapatkan sebuah kekuatan kaiju yang bisa membuat dirinya membantai para kaiju-kaiju lainnya. Jadi mirip seperti Eren, dapat kekuatan Titan untuk membunuh para Titan-Titan lainnya. Dan tentunya dengan kekuatan ini, si Kafka mau nggak mau bakalan berkonflik dengan manusia yang menganggap dia sebagai seorang monster jahat. Anime ini akan rilis di 13 April 2024. Konosuba Season 3. Yo, siapa yang akhirnya bisa melihat Lord Kazuma lagi nih? Sumpah gue kangen banget sama nih anime, cok. Gue rasa semua orang tau lah ya anime Konosuba. Refreshing otak banget gitu. Lu capek kerja bisa nonton Konosuba buat ngehibur diri. Lu capek main game bisa nonton Konosuba biar bisa nge-refreshing otak lu. Salah satu anime isekai yang komedinya itu nggak cringe. Bahkan bisa gue katakan bersaing dengan komedinya si Gintama yang bener-bener absurd banget. Bayangin ada konsep di mana Kazuma mati konyol ngompol, konsep cerita Dewi Kematian yang diajak ke isekai, cuma ada di Konosuba tanpa embel-embel isekai overpower. Dan kali ini akan ada season 3-nya lah. Gila ya, anime bagus kayak gini kenapa rilisnya agak-agak lama gitu ya. Yah, ini adalah anime yang paling gua tunggu di musim ini. Padahal secara cerita ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang spesial. Cuma emang komedinya itu agak ngelawak banget sih, kocak banget cuy. Bahkan komedi dari zaman season 1 masih sering dijadikan meme sama orang-orang. Karena memang anime ini se-masterpiece itu. Setiap karakter punya kesablengan masing-masing. Nah, siap-siap saja sableng dengan anime ini di 10 April 2024.
Windbreaker. Ini kayaknya adalah anime Tokyo Revenger tapi versi nggak kaku. Kalau misalnya Muse mau ngambil anime ini, kayaknya bakal mengulang kesuksesan besar dari Tokyo Revenger coy. Karena animasinya gua lihat itu bagus banget coy. Ya mau gimana, studionya saja adalah Cloverworks. Itu studio kalau emang bikin animasi karakter nggak perlu diragukan. Spy X Family bagus, My Dress Up Darling, bagus banget, ngacang semua penontonnya. Bahkan bisa gua bilang Windbreaker ini bakal menjadi Tokyo Revenger killer coy. Windbreaker nantinya bakal berkisah tentang cowok SMA yang bernama Haruka Sakura, yang bisa dibilang dia ini jago banget dalam sebuah perkelahian gitu. Gak kayak si Takemichi, dia juga bersekolah di Furin High, di mana sekolah ini banyak sekali tuh anak-anak nakal dan berandalan yang berkumpul di sekolah tersebut. Cuma kerennya di sini karakter utamanya itu nggak naif. Karena emang demografi anime ini bukan anime shonen. Cuma kalau misalnya anime populer di negara kita ya, yakinlah 90% akan dikuasai sama tren-tren cringe anak-anak SMP. Maksud gua Tokyo Revenger aja bisa kayak gitu-gitu. Apalagi anime ini dari segi animasi, karakter utama yang gak naif, bahkan desainnya aja jauh lebih keren daripada Tokyo Balas Dendam gitu. Yang dari beberapa aspek udah unggul dari Tokyo Revenger. Ya kali kalah populer sama Tokyo Revenger. Makanya Muse kalau nayangin anime ini, bakalan cuan banyak pasti. Tapi kita lihat saja apakah anime ini bisa bersaing dengan Tokyo Revenger. Gak ada yang tahu, tinggal waktu saja yang menentukan. Tapi kita bisa melihat gambaran kalau anime ini jelas dari segi manapun lebih bagus dari Tokyo Revenger. Nah, Tokyo Revenger Max ini akan rilis di 5 April 2024. Boku no Hero Season 7. Bisa gua bilang anime ini adalah anime yang elektabilitasnya itu menurun gara-gara siapa? Eno Bening coy ya. Gua juga heran gitu, pas gua nanya orang-orang kenapa nggak nonton Boku no Hero salah satu alasannya adalah karena anime Eno Bening gitu. Padahal jujur Boku no Hero itu adalah salah satu anime shonen yang bagus. Bagus banget malah coy. Gua ngikuti dari zaman awal rilis itu, wah gila nih anime. Bukannya lebay ya, tapi season 7 ini bakal ditunggu-tunggu karena bakal mengadaptasi sebuah final arc war coy. Yang mungkin bakal ada di core kedua dengan villain-villain seperti Dabi, Shigaraki Tomura, dan All For One bersatu. Lu bayangin ya, bisa segila apa 3 villain utama yang ada di dalam anime ini yang dibuild karakternya dari season 1 bersatu untuk mengalahkan para pahlawan. Nah, si All For One ini nantinya bakal mengincar kekuatan One For All yang ada di Deku. Shigaraki Tomura kekuatannya udah overpowered banget dari season kemarin. Ditambah Dabi sudah menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada seorang pahlawan karena anak pahlawan nomor 1 ternyata adalah seorang penjahat. Tapi sebelum kita masuk ke Final War, kita bakalan masuk ke arc UA Traitor dulu sih, yang mengungkapkan siapa pengkhianat di kalangan para pahlawan. Dan kenapa gua pede banget bakal sampai Final War? Karena Boku no Hero itu selalu 24-25 episode dalam satu season guys, dan bisa mengadaptasi 50-70 chapter yang ada di manganya. Nah, kira-kira itu sajalah anime-anime yang gua rekomendasikan ke kalian. Bukannya gua lebay, tapi emang season Spring 2024 ini gila-gila semua anime yang akan rilis. Sequelnya bagus-bagus, anime baru-barunya juga bagus-bagus guys. Menurut kalian mana nih anime-anime lainnya yang paling kalian tunggu? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya Yusuf, rekomendasi. Sampai jumpa di next episode.